Di video sebelumnya, kita telah membahas lingkungan internal dan eksternal dari PT Golden Energy Mines. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari harga batu bara yang fluktuatif, tekanan lingkungan, hingga perubahan regulasi yang mendadak. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana PT James menyusun strategi untuk menjawab semua tantangan itu. Inilah strategic management, ibaratkan cetak biru menuju kesuksesan. Muncul pertanyaan, apa yang membuat PT James menjadi pemain besar di tengah turbulensi pasar global? Sebelum kita masuk ke strategi-strategi spesifik, mari kita lihat dulu faktor strategis utama yang mempengaruhi perencanaan James, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dalam analisis ini, terlihat bahwa faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja dan arah strategis perusahaan. Beberapa faktor eksternal yang dominan diantaranya adalah yang pertama, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar yang menyebabkan biaya ekspor naik. Hal ini mendorong PT James untuk memiliki strategi keuangan yang kuat, termasuk lindung nilai atau hedging. Dan yang kedua, geopolitik dan regulasi juga menjadi faktor penting karena dapat mengganggu stabilitas ekspor. Untuk itu, PT James perlu meresponnya dengan diversifikasi pasar. Yang ketiga, fluktuasi harga batu bara pun menjadi tantangan yang besar. Maka dari itu, PT James mengandalkan kontrak jangka panjang dan pelanggan besar sebagai strategi mitigasi. Yang keempat, teknologi dan digitalisasi yang hadir sebagai solusi efisiensi meskipun membutuhkan sumber daya manusia dan investasi yang besar. Dan tekanan ESG turut mendorong PT James untuk mulai menjajaki energi terbarukan dan program reklamasi. Sementara itu, dari sisi internal, terdapat efisiensi biaya yang menjadi dasar strategi retrenchment dan juga pendekatan cost leadership mereka. Yang kedua, digitalisasi tambang yang menjadi penentu keunggulan operasional dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Dan meskipun masih di tahap awal, inovasi produk energi terbarukan sudah mulai menjadi agenda penting untuk masa depan. Singkatnya, kondisi eksternal dinamis memaksa PT James untuk menyesuaikan strategi-strategi adaptif yang baik untuk bertahan maupun untuk bertumbuh. Dan disitulah perencanaan manajemen strategik dibangun. Dengan dasar faktor-faktor ini, mereka telah memilih 3 strategi utama, growth, delay, dan retrenchment sebagai jalan yang paling realistis. Mari kita masuk corporate strategy. Strategi corporate James terdiri dari 3 pendekatan utama, tergantung pada kondisi pasar dan operasional. Strategi pertama adalah growth strategy, yang mencakup ekspansi produksi dan pasar dari tahun 2019 sampai 2022. Investasi aset logistik, akuisisi izin tambang baru, serta diversifikasi ke James Energy dan penjajakan lainnya. Yang kedua adalah delay atau stability strategy. Di sini, PT James memilih menunda pembangunan infrastruktur dan ekspansi baru pada tahun 2023 sambil mempertahankan stabilitas operasional dan kebijakan ESG. Dan strategi ketiga adalah retrenchment strategy, yaitu berfokus pada efisiensi biaya operasional dari 2019 sampai 2021, investasi aset non inti, serta memprioritaskan tambang dengan biaya rendah. Strategi James sangat fleksibel. Mereka tahu kapan harus agresif tumbuh, kapan harus menunda, dan kapan harus memangkas agar tetap efisien. Kita masuk ke topik selanjutnya, business strategy, generic strategy. Secara kompetitif, James menggunakan kombinasi strategi differentiation focus and cost leadership. Dalam strategi differentiation focus, James menawarkan produk batubara dengan beragam tingkat kalori. Mereka berfokus ke sektor listrik dan baja yang memiliki sertifikasi ISO 14001 dan mulai melakukan diversifikasi ke emas, nikel, serta energi hijau atau green energy. Sementara dari sisi cost leadership, mereka mengandalkan tambang yang efisien, transportasi internal seperti pelabuhan milik sendiri, otomatisasi, serta pengendalian biaya dan penggunaan energi hemat, di mana James tak hanya fokus pada harga murah, tapi juga kualitas produk dan layanan logistik yang terintegrasi. Inilah merupakan kekuatan diferensiasi mereka. Selanjutnya, kita masuk ke business tactics and cooperation strategy. Yang pertama, dalam timing tactics, James adalah early mover di pasar India dan Cina, namun termasuk ke late adapter dalam teknologi energi baru. Untuk market location dan taktik, mereka menggunakan taktik ofensif seperti frontal assault dan flanking maneuver, serta taktik defensif lain seperti position defense dan mobile defense. Fokus utama mereka tetap pada pasar Asia dan kelas batubara menengah. James juga sangat aktif dalam cooperative strategy. Mereka menjalin kolaborasi lewat konsorsium
joint venture, dan kerjasama harga dan pasokan. Contohnya dengan PLN, Adaro, Shenhua, dan Noble Group. Mereka juga aktif dalam proses licensing, mulai dari izin, eksplorasi, produksi, hingga pemanfaatan teknologi tambang yang efisien. Strategi mereka tidak hanya kompetitif, tapi juga kolaboratif. James menjalin konsorsium dan kerjasama secara regional. Selanjutnya, functional strategy marketing, yang dalamnya terdapat analisis STP. Dari sisi marketing, segmenting dan targeting, mereka sangat jelas, fokus ke Cina, India, Asia Tenggara, PLN dan industri besar. Positioning mereka kuat yakni sebagai penyedia pasokan yang stabil, produk batubara berkualitas, serta hubungan jangka panjang. PT James menargetkan pelanggan besar dan loyal dengan pendekatan B2B yang sangat fokus pada volume dan kontrak jangka panjang. Selanjutnya, finance strategy. Strategi fungsional dari sisi keuangan mereka juga disiplin. Mereka menerbitkan obligasi dan pinjaman bank untuk mendukung ekspansi. Mereka memilih strategi pajak yang efisien, terus mengakuisisi aset tambang baru, dan mereka tetap menjaga kebijakan dividen yang stabil dan sesuai. Performa strategi keuangan James sangat disiplin, investasinya sangat terukur, dan komitmen bagi hasil ke pemegang saham juga tergolong kuat. Functional strategi selanjutnya adalah operation and R&D, di mana hal ini cukup mirip, karena dari sisi operasi dan R&D, mereka mengadopsi digitalisasi tambang, seperti penggunaan radar dan sistem Internet of Things atau IoT, menerapkan prinsip ESG dan reklamasi, memberdayakan masyarakat sekitar, serta membangun infrastruktur logistik yang kuat. Operasi mereka terhubung langsung ke dalam suatu prinsip keberlanjutan, bukan hanya tambang, tapi masyarakat sekitar juga ikut untuk tumbuh bersama. Selanjutnya, strategic alternative and BCG matrix. Dari berbagai strategi yang sudah dijalankan, James juga memetakan unit bisnis dan anak usahanya dalam matriks BCG untuk mempermudah alokasi sumber daya mereka. Dalam kuadran STAR, terdapat PT Borneo Indo-Barat sebagai unit dengan kontribusi produk dominan. Pada kuadran Cashco, ada PT Trisula Kencana Sakti yang stabil dan memberikan keuntungan konstan. Untuk question mark, ada James Energy yang masih baru tapi punya potensi yang tinggi. Dan di kuadran Do, ada PT Berkat Satria Abadi yang kontribusinya tergolong masih rendah. Matriks ini menjadi alat bantu strategis bagi mereka untuk menentukan bagian mana unit yang harus dipertahankan, untuk dikembangkan, dan mana yang harus dilepas. Perencanaan strategik dari James adalah cerminan adaptasi terhadap tantangan global. Dengan kombinasi strategi korporat bisnis dan fungsional yang terintegrasi, James siap menghadapi masa depan batubara yang semakin kompetitif. Akan tetapi, strategi hanya akan menjadi wacana kalau tidak diimplementasikan dengan tepat. Lalu, bagaimana James mengeksekusi semua rencana ini? Mari kita lihat pada video selanjutnya, yakni implementasi strategi dan balance scorecard. Terima kasih.